Hai semua, kembali ke Black Stories. Seorang gadis mengajak beberapa temannya untuk menuju ke kabin di tengah hutan yang diwariskan kepadanya. Namun dalam perjalanan, satu orang asing bergabung dan membuat keadaan menjadi rumit. Dia malah menjadi pengancam nyawa mereka. Nah, apa yang terjadi dan bagaimana perjalanan mereka? Langsung kita bahas di alur cerita Mercy Falls 2023 selengkapnya. Di sebuah hutan, seorang gadis bernama Rona sedang berlari. Terlihat ayahnya sedang mengejarnya. Saat itu, Rona melihat seekor kuda sedang sekarat dan tergeletak di tanah. Ayahnya kemudian mendekati kuda tersebut. Ternyata, Rona bermimpi tentang masa kecilnya. Siang itu, ada seorang wanita bernama Carla yang sedang melewati jalan sekitar hutan. Carla melihat sebuah mobil yang lewat dan memberikan isyarat untuk meminta tumpangan. Namun mereka melewati Carla dan tidak memberikannya tumpangan. Yang berada di dalam mobil itu adalah Rona bersama kedua temannya, yaitu Scott dan kekasihnya Heather. Saat itu Heather ingin Rona menghentikan mobil dan memberikan tumpangan pada wanita itu. Namun Rona tidak ingin memberikan tumpangan pada orang asing. Mereka sedang ingin melakukan pendakian. Heather bilang, teman mereka bernama Donnie sedang dalam perjalanan. Donnie juga membawa teman mereka yang bernama Andy. Namun Rona dan Heather tidak menyukai Andy. Setelah beberapa saat berkendara, mereka pun tiba di sebuah penginapan. Tepat saat itu, Donnie dan Andy pun tiba di sana. Carla telah sampai di sana juga. Beberapa saat setelah itu, mereka berkumpul di sebuah kafe. Rona mengeluarkan sebuah peta dan ingin menunjukkan rute perjalanan mereka di hutan. Saat itu, Rona dan Donnie terlihat saling menyukai. Sementara Andy sedang melihat bagian dada Heather. Andy dengan sengaja menumpahkan air di bajunya. Heather pun segera pergi ke toilet untuk membersihkan diri. Saat Heather sedang membersihkan, Carla datang. Dia bilang menggosok baju dengan tisu hanya akan memperburuk nodanya. Heather bilang besok dia akan mendaki, dan ia hanya membawa baju ini saja. Carla membuka syalnya dan memakaikannya pada Heather. Carla bilang dia boleh mengembalikan shawl itu nanti malam. Setelah itu, Heather dan Carla kembali ke kafe. Saat itu Andy bertanya, apa tujuan Carla datang ke sini? Carla bilang ia tersesat. Carla balik tanya apa tujuan mereka ke sini. Donnie bilang mereka ingin mencari kabin Rona yang hilang. Rona bilang ayahnya meninggal dan mewariskan kabin itu. Rona terakhir melihat kabin itu pada usia 8 tahun. Carla tanya di mana lokasinya. Donnie bilang di sekitar air terjun Mercy. Heather ingin mengajak Carla agar bisa memandu mereka di dalam hutan. Namun Rona tidak ingin Carla ikut dan menolaknya secara halus dengan bilang mungkin Carla punya urusan lain. Awalnya Carla menolak karena merasa Rona tidak ingin dia ikut. Namun Heather memberikan isyarat pada Rona dan akhirnya Rona mengajak Carla. Carla pun akhirnya setuju untuk ikut. Malam itu, mereka pun sedang berkumpul di bar karena besok mereka akan mulai mendaki. Awalnya Heather dan Rona sedang menari. Heather kemudian mengajak Carla untuk menari dan Rona pun kembali duduk. Saat itu, Donnie mengambil minuman dan menemani Rona. Mereka pun mengobrol hingga berciuman. Sementara ada seorang pria datang lalu berbuat tidak pantas terhadap Heather. Carla marah dan menghajar pria itu. Lalu dia menyuruhnya untuk pergi. Scott kemudian mendatangi Heather dan meminta maaf karena tidak menolongnya tadi. Keadaan menjadi baik kembali dan mereka pun kembali bersenang-senang. Keesokan harinya, mereka pun telah bersiap untuk mendaki. Saat itu, Andy baru saja membeli sebuah koran yang akan ia bawa ketika mendaki nanti. Rona menjelaskan, mereka membutuhkan waktu sekitar 4-5 jam untuk mendaki ke air terjun Mercy. Namun Rona tidak tahu kemana arah selanjutnya menuju kabin ayahnya. Heather kemudian meminta pendapat Carla, namun Rona menegurnya. Rona bilang Carla tidak mungkin tahu di mana kabin ayahnya. Carla menyarankan mereka agar bersiap untuk keadaan darurat, yaitu seseorang sebaiknya tinggal di penginapan untuk berjaga-jaga kalau terjadi sesuatu. Namun mereka berpikir tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Rona juga bilang kalau ayahnya kemungkinan memiliki radio di kabinnya. Kemudian mereka pun melakukan pendakian. Mereka mendaki sambil mengobrol.
Setelah beberapa saat mendaki, Rona tampak bingung. Ternyata mereka tersesat. Carla meminta izin untuk melihat petanya. Carla bilang posisi mereka sudah tepat. Posisi air terjunnya terletak di luar punggung bukit dengan jarak tempuh sekitar 3,5 mil. Rona meminta Carla untuk memandu pendakian. Mereka pun kembali melanjutkan. Saat dalam pendakian, Rona yang berada di belakang Carla tidak melihat Carla lagi. Mereka mulai panik. Saat itu, Rona kembali mengingat masa lalunya, di mana ayahnya sedang mengejarnya di hutan. Mereka terkejut melihat Carla yang tiba-tiba ada di belakang mereka. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Andy kesal pada Rona karena membuat mereka tersesat. Scott pun mencoba menenangkan Rona. Rona mulai merasa curiga pada Carla. Setelah beberapa saat mendaki, akhirnya mereka menemukan air terjun Mercy. Carla menyarankan agar mereka membuat tenda. Mereka pun mencari tempat yang cocok untuk mendirikan tenda. Malam pun tiba. Mereka berkumpul sambil mengobrol dan memasak. Saat itu, Scott sedang membaca sebuah buku cerita, sementara Andy sedang membaca koran. Heather ingin mengajak Scott berdansa. Namun Scott bilang kalau ia lelah berjalan seharian. Andy kemudian bilang ia suka melihat Heather menari. Heather kemudian mendekati Andy. Carla tiba-tiba mengambil koran itu. Sementara Heather dan Andy bercanda sambil bermesraan. Scott marah. Namun Rona bilang mereka hanya bercanda saja. Rona kemudian berdiri dan mendekati mereka. Saat itu, Carla meremukkan koran itu dan membuangnya di perapian. Tidak ada yang sadar Carla melakukan itu. Saat Scott mendekati Andy, Rona menahannya. Rona kemudian mengajak Scott untuk pergi. Sekarang kita diperlihatkan masa lalu Carla. Carla merupakan seorang tentara. Saat itu, ia bersama dengan seorang wanita Afghanistan yang terluka cukup parah. Beberapa saat setelah itu, Carla sedang berlari dan menghindari 2 orang tentara lainnya. Carla tiba-tiba memikirkan wanita yang terluka tadi. Tanpa ia sadari, seorang tentara datang dari arah belakang. Seorang tentara lagi datang dan berusaha menangkap Carla. Awalnya, ia berhasil menghajar dan menjatuhkan Carla. Masih di malam yang sama, mereka semua sedang berkumpul. Saat itu, Heather meminta agar mereka bercerita hal menakutkan. Sementara Donnie saat itu memutuskan untuk berenang. Carla kemudian pergi juga untuk buang air. Sementara yang lainnya tetap tinggal. Dan Scott pun menceritakan cerita menakutkan. Saat itu, Heather meminta agar Rona menyusul Donnie agar bisa berduaan dengannya. Rona pun segera menyusul Donnie. Di sisi lain, saat Donnie sedang berenang sendirian, Carla datang tanpa mengenakan pakaian. Mereka berdua pun bermesraan di sana. Rona melihat mereka. Saat itu, Carla sebenarnya tahu kalau Rona memperhatikan mereka. Rona yang kecewa pun segera pergi dari situ. Saat sedang menyusuri hutan, Rona malah melihat Heather berselingkuh dengan Andy. Rona kesal, lalu dia pun pergi. Heather ingin mengejarnya, namun Andy menghentikannya dan mereka kembali bermesraan lagi. Rona kemudian masuk ke dalam hutan sendirian. Ia pun menangis. Scott datang dan memeluk Rona. Rona kembali mengingat masa kecilnya. Rona pun terbangun dari tidurnya. Saat itu hari sudah pagi. Scott keluar dari tendanya dengan marah dan mencari Andy. Ternyata Heather telah menceritakan perbuatannya dengan Andy semalam pada Scott. Semuanya terkejut. Mereka semua terlihat panik. Donnie ingin menghubungi bantuan, namun tidak ada jaringan di ponselnya. Rona meminta ikat pinggang Scott, lalu mengikat bagian paha Andy untuk mengurangi pendarahannya. Carla melihat itu dari kejauhan. Ia mengingat kembali masa lalunya bersama seorang wanita yang sedang sekarat itu. Carla kemudian mendekati Andy dan bilang kalau semuanya akan baik-baik saja. Carla kembali mengingat masa lalunya bersama wanita yang terluka parah. Saat itu juga Carla bilang kalau semuanya akan baik-baik saja. Andy pun tewas. Donnie bilang Carla telah membunuhnya. Carla bilang dia sudah mati. Ia perlahan akan mati tersiksa karena kehabisan darah. Mereka juga tidak akan bisa membawa Andy menuruni gunung. Serta lokasi mereka sekitar 1 hari perjalanan dari pemukiman warga, sehingga mereka tidak akan mendapatkan bantuan apapun.
Carla bilang kalau ini alam liar, dan mereka harus mengikuti peraturan hutan. Rona ingin menuruni gunung dan pulang. Ia akan melaporkan kejadian ini pada polisi dan bilang ini adalah kecelakaan. Namun Carla bilang tidak mungkin polisi percaya itu karena ada luka gorokan di leher Andy. Rona bilang Carla yang membunuhnya. Carla bilang mereka tidak boleh menelpon polisi. Walaupun Carla yang mengakhiri penderitaannya, Scott yang mendorongnya saat berkelahi, dan Heather menjadi penyebab perkelahian. Serta yang lainnya juga tidak menghentikan perkelahian mereka, sehingga mereka semua terlibat. Mereka mulai panik. Carla meyakinkan mereka agar menutupi kasus ini. Anggap saja Andy tidak mendaki bersama mereka. Ia telah kembali sejam yang lalu dan menunggu mereka di penginapan. Carla bilang kebohongan ini akan menyelamatkan hidup mereka. Mereka pun tidak punya pilihan lain lagi. Setelah itu, mereka semua sedang mengumpulkan batu-batu yang ada di sekitar situ. Saat itu, Heather mengambil batu dari perapian mereka semalam. Heather kemudian melihat koran yang sebelumnya dibuang oleh Carla. Dia terkejut membaca surat kabar tersebut. Ia pun menyimpan surat kabar itu dan kembali mencari batu. Setelah mengumpulkan batu, mereka kemudian memasukkan batu-batu itu ke dalam pakaian Andy. Lalu Carla memasukkan tubuh Andy ke dalam air agar tubuhnya tenggelam dan tidak mengapung. Carla kemudian menyarankan mereka melanjutkan perjalanan untuk mencari kabin ayah Rona. Setelah itu menjernihkan pikiran mereka, lalu berpisah dan melupakan kejadian. Saat itu Heather menyalahkan Scott atas kejadian ini. Namun Scott menyalahkan Heather yang berselingkuh hingga terjadi kekacauan ini. Donnie marah karena mereka terus saja bertengkar padahal temannya baru saja mati. Lalu Carla mengajak mereka melanjutkan perjalanan lagi. Saat sedang berjalan menyusuri hutan, Heather bertanya pada Rona apakah itu kesalahannya. Rona bilang ini kesalahan Carla karena ia yang menggorok leher Andy. Lalu Heather menunjukkan potongan koran yang terbakar tadi. Di koran tertulis, Sersan Carla Jane Brewster yang merupakan mantan perwira militer Inggris melarikan diri dari rumah sakit jiwa Barlanark. Ia telah membunuh 2 rekan perwiranya serta seorang wanita Afghanistan. Dia dianggap sangat berbahaya. Mereka berdua terkejut membaca itu. Heather menyarankan agar mereka berpura-pura tidak tahu. Rona juga sadar alasan Carla tidak ingin meminta bantuan, yaitu agar ia tidak ketahuan dan tertangkap. Setelah itu, mereka berencana memberitahu teman yang lain soal ini. Rona meminta Heather mengalihkan perhatian Carla, sementara ia akan memberitahu itu pada Scott. Setelah berhasil menjauhkan Scott, Rona kemudian menjelaskan, lalu menunjukkan surat kabar itu padanya. Setelah berjalan cukup jauh, mereka menemukan tebing. Carla kemudian menaiki tebing untuk melihat kabinnya dari arah atas. Saat Carla sedang menaiki tebing, Rona kemudian menunjukkan potongan koran itu pada Donnie. Ia menyarankan selagi Carla menaiki tebing, mereka harus segera pergi dan mencari kabin ayahnya. Mereka bisa menemukan radio di sana dan meminta bantuan. Setelah Carla tiba di atas, mereka berempat pun segera berlari. Carla melihat mereka yang berlari menghindarinya. Ia terlihat marah. Carla pun segera turun kembali menggunakan tali yang ia bawa tadi. Setelah beberapa saat berlari, mereka menemukan lembah dan ada sebuah kayu untuk menyeberanginya. Mereka pun satu persatu menyeberanginya. Awalnya Heather yang menyeberang, berikutnya disusul oleh Scott, dan kemudian Rona. Go! Rona kembali bangkit dan melanjutkan menyeberang. Setelah Rona berhasil menyeberang, Donnie melihat kalau Carla semakin mendekat. Ia memutuskan untuk tidak menyeberang dan menjatuhkan kayu itu, agar Carla tidak menyeberang. Setelah itu mereka bertiga pun segera pergi dari sana. Setelah beberapa saat berlari, mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak. Saat sedang beristirahat, Heather bertanya kenapa ayahnya mewariskan kabin itu pada Rona. Rona bilang mungkin karena hanya itu saja yang dimilikinya, dan mungkin ayahnya ingin mengingatkannya tentang masa-masa indah di sana. Rona menceritakan masa lalunya, di mana suatu hari ia bersama ayahnya menyusuri hutan dan menemukan seekor kuda yang terperangkap. Kuda itu terlihat tidak berdaya lagi. Awalnya ayahnya melepaskan tali pengikatnya dan mencoba membangunkan kuda itu. Namun kuda itu tampak tidak bisa bergerak lagi. Ayahnya kemudian menggorok leher kuda itu agar ia tidak tersiksa lagi. Rona yang melihat itu berlari dari sana. Ia sangat membenci ayahnya. Ayahnya kemudian mengejarnya.
Dan itulah hari terakhir ia melihat ayahnya. Rona sadar sekarang alasan ayahnya melakukan itu dulu. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Sementara Carla telah berhasil menyeberang lembah itu. Saat sedang berjalan, Rona dan kedua temannya mendengar suara di sekitar hutan. Rona menyarankan agar mereka berjalan terus. Setelah beberapa saat berjalan, Heather ingin buang air kecil. Ia pun masuk ke dalam hutan, sementara Rona dan Scott menunggu. Rona dan Scott mulai khawatir karena Heather belum juga kembali. Mereka pun kemudian masuk ke dalam hutan untuk mencarinya. Di sisi lain, Carla telah menggantung Heather hingga tewas. Setelah beberapa saat mencari, akhirnya Rona dan Scott menemukan Heather yang telah tewas tergantung. Mereka berdua sangat terkejut. Rona marah dan berteriak memaki Carla. Scott ingin agar mereka tidak meninggalkan Heather seperti ini. Namun Rona menyarankan agar mereka segera pergi dari sini. Malam pun tiba. Carla masih terus mengawasi Rona dan Scott. Keesokan harinya, mereka hampir tiba di kabin ayah Rona. Mereka akan sampai setelah melewati sebuah bukit lagi. Mereka pun terus melanjutkan perjalanan. Setelah beberapa saat berjalan, mereka pun akhirnya menemukan kabin itu dan segera masuk ke dalamnya. Setelah beberapa saat mencari, Scott menemukan radio itu. Scott kemudian pergi ke belakang untuk menyalakan generatornya. Sementara Rona mengambil fotonya bersama ayahnya yang ada di bingkai foto. Setelah menyalakan generator, Scott kembali ke kabin itu, dan mereka pun menyalakan radionya. Scott mencoba melakukan panggilan, namun tidak ada jawaban sama sekali. Rona kemudian bilang kalau mereka tidak punya cara lain untuk selamat selain menghentikan Carla. Setelah itu, mereka mencari alat-alat yang bisa membantu mereka untuk menyelamatkan diri. Scott melihat peta dan menemukan ada gua di sekitar situ. Mereka pun memutuskan untuk ke sana dan membuat jebakan di sana. Mereka pun mempersiapkan peralatan. Mereka juga menyiapkan alat seperti obor serta bahan bakar. Malam pun tiba. Rona dan Scott kembali ke kabin itu. Scott kemudian menawarkan minuman pada Rona. Setelah itu, mereka berciuman dan melakukan hubungan intim. Carla hanya memperhatikan mereka saja dari luar kabin. Setelah selesai berhubungan, listrik padam. Scott kemudian ingin memeriksa generatornya. Ia juga membawa senjata seperti tombak untuk melindungi dirinya. Sementara Rona tetap di ruangan itu. Scott masuk ke ruang generator dan menyalakannya. Saat akan keluar, Carla sudah menunggunya. Scott mendorong dan memukul Carla, lalu mengambil tombaknya. Mereka pun mencoba saling menyerang. Rona mendengarkan suara keributan di luar. Saat akan membuka pintu, Scott sudah berada di depan dengan kondisi luka yang cukup parah di perutnya. Rona kemudian menarik tangan Scott yang memegang lukanya dan membiarkan darahnya mengalir keluar. Scott pun perlahan tewas. Tepat saat itu, Carla datang. Hey girl. Rona mengambil suar, lalu pergi dari kabin itu. Ternyata kontak yang dilakukan Scott beberapa saat lalu melalui radio telah diterima oleh pusat bantuan, dan mereka akan mengirimkan bantuan ke sana. Rona yang telah masuk ke gua segera menyalakan suarnya, lalu menyalakan api di obor yang mereka sediakan sebelumnya. Carla kemudian mengejar Rona dan masuk ke gua. Sementara itu, Rona menyalakan api di beberapa obor, lalu mengambil sebuah kapak yang telah ia sediakan sebelumnya, dan dia pun bersembunyi. Mereka pun mencoba saling menyerang. Carla pun kemudian mencekik Rona. Rona mengambil obor yang ada di sekitar situ, lalu menusuk kaki Carla. Mereka pun kembali bertarung. Rona berhasil menjatuhkan Carla dan segera berlari. Carla pun segera mengejarnya. Rona kemudian mengambil bahan bakar yang sebelumnya telah ia siapkan, lalu bersembunyi. Carla pun akhirnya tewas. Hari pun mulai pagi, dan Rona keluar dari gua tersebut. Nah guys, itu tadi alur cerita Mercy Falls 2023 selengkapnya. Berikutnya masih banyak film horor dan thriller yang akan kita bahas. Jadi jangan lupa subscribe kedua channel kita
Black Stories dan Scary Stories ya. Oke, terakhir saya Jiwa. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.